Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kami tidak bisa menyentuhmu saat kamu dilindungi oleh klan Qin di Sky City. Tapi sekarang, setelah kau bepergian sendirian, nasibmu sudah ditentukan. Inilah yang kau dapatkan karena menyinggung sekte marionet kami. Kami akan melakukan apapun untuk mengubahmu menjadi boneka. Sebuah suara yang akrab terdengar di telinga King Sui. King Sui dengan cepat memiringkan kepalanya ke sumber suara. Itu adalah penatua agung dari Marionette Sect. Dia masih memegang tongkat kepala naga yang dia miliki di Octagon Inn sejak lama. King Sui adalah orang yang melarikan diri dari genggamannya terakhir kali, namun Grand Elder mampu melacaknya dengan kepercayaan diri yang mendalam dan tanpa henti di pinggiran Sky City. King Sui juga tidak berencana untuk melarikan diri dari konfrontasi ini. Dia memandang orang tua lain yang mengelilingi Grand Elder, tetapi wanita bernama Huang Wu tidak terlihat dimanapun. Mungkin dia tidak cukup kuat untuk bergabung dengan misi mereka kali ini. Saat itu, King Sui hanya memiliki satu pilihan, dan itu adalah melarikan diri. Dia harus menggunakan 9 langkah benua untuk melakukannya, jika tidak dia akan ditangkap oleh Grand Elder dan dipaksa menjadi boneka. Dia juga tidak memiliki rumput penetrasi langit terakhir kali dan dia belum menembus ke tingkat kaisar bela diri. Banyak yang berubah dalam 1 tahun, meskipun tidak ada yang terlalu dramatis. Menghadapi Grand Elder secara implisit mengingatkan King Sui akan pelariannya yang putus asa. Tetapi dengan kekuatannya yang ditingkatkan, dia merasa sangat percaya diri untuk menghadapi para lawan-lawannya kali ini. Ini adalah perubahan dan peningkatan situasinya. Dengan kekuatannya yang diperkuat, King Sui dapat merasakan kekuatan Grand Elder dengan jelas. Orang tua itu memiliki kekuatan 200 bintang, jadi dapat dimengerti bahwa King Sui tidak dapat melarikan diri tanpa bergantung pada 9 langkah benua. Sekte marionet tidak ada bandingannya dengan klan Qin dengan kehebatan yang ditunjukkan oleh Grand Elder mereka. Namun, pembudidaya terlemah di Marionette Sekte adalah kaisar bela diri tahap awal. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan klan Qin, mereka masih bisa dianggap sebagai salah satu klan teratas di antara yang lain di Sky City. Tidak peduli di mana mereka berada, kaisar bela diri terlemah juga dianggap sebagai pembudidaya super kuat. King Sui mampu mencapai ranah budidaya yang lebih tinggi baru-baru ini dan karena itu, dia mungkin benar-benar dianggap sebagai orang dari 9 tubuh emas berdasarkan kekuatannya saat ini, yang berpotensi menjadi Raja Marionet 9 yang, jika dia tertangkap oleh Sekte Marionet. Dan karena kemampuannya, dia bisa masuk ke Sky Penetrating Mountain dengan berteman dengan Dong Yan, Sun Yan, Mu Qing dan yang lainnya. Itu adalah kesempatan berkah yang diberikan hanya kepada mereka yang dipersiapkan dengan kekuatan dari kultivasi yang berat. Jika tidak dipersiapkan, kesempatan itu akan sia-sia dan akhirnya menjadi tidak lebih dari kemalangan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang tepat, mereka tidak akan pernah bisa meraih kesempatan untuk berdiri di puncak dunia persilatan. Lingkaran pembudidaya bela diri adalah keberadaan yang aneh itu sendiri. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang sesuai yang bisa masuk dengan normal. Jika orang-orang tua di depan King Sui ini dimasukkan ke dalam lingkaran, mereka akan segera menjadi fokus perhatian. Sayangnya, King Sui berpikir sebaliknya, sekarang mereka tidak lebih dari semut kecil di matanya. Bukankah Marionette Sekte kehilangan beberapa orang baru-baru ini? Ucap King Sui meringkuk senyum, saat dia menghadapi Grand Elder di depannya. Kelompok khusus ini, yang bepergian dengan Grand Elder, pasti yang terkuat di antara sekte marionet. Tentu saja, tidak semua yang hadir di sini dianggap yang terkuat di sekte, tetapi mereka tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, Grand Elder ada di antara mereka.
Yang paling penting, King Sui adalah orang dengan tipe tubuh yang dia cari selama 300 tahun terakhir, orang yang bisa diubah menjadi Raja Marionet 9 Yang. Jika dia berhasil mengubahnya menjadi satu, sekte marionet pasti akan mendapatkan lonjakan kekuatan. Tidak ada yang akan meremehkan mereka lagi, bahkan klan dari Sky City dan Gerbang Iblis. Grand Elder menembakkan pancaran amarah dari matanya saat dia memandang King Sui dengan kebencian yang dalam dan berkata, "Kaulah yang membunuh mereka." Kelima pria itu adalah 5 pembudidaya teratas dari generasi berikutnya di sekte marionet. Mereka dikirim ke hutan belantara yang terletak di antara benua tengah dan benua ilahi kemenangan timur untuk mendapatkan pengalaman melalui berbagai tes, tapi sayangnya jatuh ke tangan seorang pembunuh berdarah dingin. Mayat dan tulang mereka tidak terlihat di mana-mana, tetapi anggota sekte marionet sudah tahu bahwa orang-orang itu tidak dapat bertahan hidup. Baiklah, jadwal saya padat. Mari kita selesaikan skor kita, oke? Aku bahkan tidak mengacak-acak bulumu ketika kamu pertama kali datang untuk mengubahku menjadi boneka. Orang tua yang tidak masuk akal seperti kamu pantas mati, bukan begitu? Ucap King Sui tidak menekan lawan-lawannya, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya mengipasi api kebencian di dalam hati Grand Elder. Kamu melarikan diri terakhir kali dan berhasil bersembunyi di suatu tempat terpencil. Baiklah, sekarang Anda telah keluar dari persembunyian, akan memalukan jika kami tidak mengubah Anda menjadi Raja Marionet 9 Yang. Kembalinya Anda adalah kehendak Tuhan yang turun atas kami. Ucap Grand Elder memandang King Sui dengan campuran ekspresi, mulai dari kemarahan hingga kegembiraan. King Sui menggelengkan kepalanya. Tentu, dia melarikan diri dalam keputusasaan untuk hidupnya terakhir kali, tapi itu setahun yang lalu. Dalam rentang waktu 1 tahun, dia tidak menyangka akan mendapatkan lonjakan kekuatan seperti itu. Lawannya akan berpikiran sama. Mereka tidak memperhitungkan bahwa King Sui telah menjadi lebih kuat sejak mereka menatapnya lagi. King Sui memutuskan untuk menghentikan semua omong kosong dan memanggil kembali burung api miliknya. Karena lawannya telah menyatakan niat mereka untuk memulai pertarungan, maka dia akan memusnahkan mereka secepat mungkin. Semakin cepat pertarungan diselesaikan, semakin cepat dia bisa melanjutkan perjalanannya. Dalam sekejap, dia menghadapi lelaki tua itu dan melepaskan stom gajah perkasa ke arahnya. Boom! Gelombang gas mematri yang mirip dengan awan abu hitam berputar-putar di Grand Elder dengan raungan keras. Lawan King Sui khawatir, tetapi dia tidak mengejar lelaki tua itu. Sebaliknya, dia berbalik ke arah salah satu elang Jiao Bis dan menyerang. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. Kelang! King Sui mengedarkan ki dari keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan secara maksimal dan menghantamnya ke elang Jiao Bis. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan melakukan serangan lagi. Merobek cakar harimau. Cakar harimau mengerikan sepanjang kaki muncul di telapak tangan King Sui, berkilau dengan cahaya yang mengintimidasi saat dia memukul kepala elang Jiao Bis dengan gerakan cepat. Muawom! Raungan melengking terdengar di udara. Bahkan elang Jiao Bis raksasa tidak akan mampu menahan kekuatan mematikan dari cakar macan riping, karena jatuh dari langit ke tanah dalam beberapa saat. 2 pria tua yang berdiri di belakang binatang yang jatuh tadi segera terbang ke udara dan memanggil 5 pria besar dengan kemahiran mirip menara besi dengan jentikan tangan mereka. Orang-orang ini memiliki baju besi berat yang dipasang di tubuh mereka. Dengan ketinggian 3 meter, semuanya memegang pedang pertempuran raksasa di satu tangan. Mata mereka tampak tidak bernyawa tanpa sedikit pun emosi, karena mereka tetap diam saat melayang di udara. Mereka adalah yang terkuat dari boneka berlevel rendah dari sekte, dengan kekuatan seorang martial saint tingkat rendah. Otot dan tulang mereka telah ditempa dengan ramuan untuk menjadi sekokoh baja, memaksa marionettes untuk menjadi definisi kekuatan kasar tanpa kerentanan. Boneka akan mempertaruhkan segalanya ketika mereka mulai bertarung, bahkan pembudidaya dengan peringkat yang sama tidak dapat mengalahkan mereka. King Sui segera memanggil laba-laba iblis berkepala 5. Kali ini,
dia tidak berencana membiarkan pengejarnya pergi tanpa perlawanan. Selain itu, pertarungan juga harus berlangsung cepat. Begitu laba-laba iblis berkepala 5 muncul, King Sui berbalik ke arah Grand Elder untuk membawanya keluar. Sebaliknya, laba-laba setan berkepala 5 melepaskan jaringan racun korosif pada boneka, menjerat mereka dalam prosesnya sebelum bergegas menuju dua lelaki tua yang terperangkap dalam jaring yang menyebar. Boom! Dengan perbedaan kekuatan mereka terluka parah di babak pertama. Laba-laba setan berkepala 5 kemudian melanjutkan untuk menjerat para lelaki tua dengan mengekstraksi sutra laba-laba di sekitar tubuh mereka. 8 kaki menjulang yang menyeramkan berkilauan dengan kilau logam dingin bergerak dalam koordinasi cepat seperti mesin penghancur daging, saat laba-laba membungkus ketujuh tubuh itu satu demi satu. Laba-laba setan berkepala 5 melakukan semuanya hanya dalam beberapa detik. Setelah selesai, binatang iblis itu berbalik ke arah orang tua yang berdiri di belakang Lang Jiao bis terakhir dan bergegas ke arahnya dengan lompatan cepat. King Sui memfokuskan matanya pada Grand Elder, yang telah memanggil dua boneka di depannya. Keduanya tingginya sekitar 8 meter dengan mata kusam yang sama dengan boneka satunya. Terlebih lagi, tubuh mereka sepertinya memancarkan lapisan kabut hitam yang samar. Ini adalah boneka dari level puncak martial Saint. Jika mereka adalah pembudidaya bela diri manusia, maka kekuatan mereka tidak akan lebih dari mengesankan. Tetapi sebagai boneka dengan kekuatan seperti itu, situasinya berubah. Pembudidaya bela diri manusia tidak akan dapat menghancurkan marionet karena kekerasannya. Selain itu, King Sui bisa merasakan udara beracun dari boneka di depan Grand Elder. Marionet ini dikenal sebagai racun marionets, yang termasuk dalam boneka kelas menengah. Mereka pasti lebih kuat dari marionet sebelumnya karena serangan mereka telah diresapi dengan racun. Bahkan kaisar bela diri tahap awal biasa akan kesulitan berurusan dengan kedua boneka ini. Mereka pada dasarnya adalah kebanggaan dan akhirnya, perlindungan dari Penatua Agung. King Sui hampir tertawa ketika dia berdiri di depan boneka raksasa. Metode bengkok dari Grand Elder biasa-biasa saja di mata King Sui. Dia tidak membuang waktu dan menyetel energi alam ke tangannya. Serangan harimau kritis. Wosh, wosh. Kedua tangan King Sui mewujudkan dua cakar harimau besar yang proporsional berkilauan dengan lampu kemasan, yang segera dia gunakan untuk memukul salah satu tubuh boneka raksasa itu. Dum, suara yang mirip dengan taburan tahu terdengar di udara, diikuti dengan munculnya ekspresi bingung Grand Elder di wajahnya, saat dia menyaksikan harapan terakhirnya menghilang ke udara tipis. Itu hanya serangan sederhana, namun, dia tidak menyangka pemuda itu akan menjadi sekuat ini hanya dalam 1 tahun. King Sui hanya memiliki kemampuan untuk melarikan diri ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Tetapi sekarang dia adalah orang yang tidak bisa melarikan diri terlepas dari seberapa putus asa dia. Mencengkeram tongkat kepala naga, dia bergegas menuju King Sui dengan boneka lain. Swoosh! Hari ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa mengubah King Sui menjadi bonekanya. Terlepas dari keputusan yang ditentukan, dia masih terkejut dengan ketangkasan dan kecakapan pemuda itu. Saat dia goyah di antara pikirannya, binatang iblis yang sangat kuat itu sudah bergegas ke arahnya dengan gerakan cepat. Marionet Mark, orang tua itu berteriak tiba-tiba di udara sambil mengayunkan tongkat kepala naga emas murni ke King Sui. Seutas lingkaran hitam menyebar ke arahnya dalam beberapa detik. Lingkaran kekuatan spiritual. King Sui bisa merasakannya. Ini adalah salah satu serangan psikologis yang unik, seperti hipnotisme. Serangan tingkat ini dimaksudkan untuk menaklukkan King Sui melalui pikirannya alih-alih konfrontasi fisik. Marionet Mark masih akan memberikan beberapa jenis kerusakan pada target bahkan jika penundukan gagal. Kerusakan itu akan mencakup kebingungan sesaat atau keadaan kesurupan singkat. Budidaya orang tua dalam kemampuan mental jauh lebih besar daripada kultivasinya dalam teknik seni bela diri, jadi tidak akan meremehkan bahwa Marionet Mark telah membunuh lebih banyak lawan yang jauh lebih kuat darinya.
Kedua boneka itu lebih kuat dari Grand Elder ketika mereka masih hidup saat itu, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan dan dibunuh karena tanda marionet miliknya. Sayangnya untuk Grand Elder, dia telah meremehkan tingkat energi spiritual King Sui. King Sui bisa merasakan rasa kendala halus yang merangkak ke dalam pikirannya, seolah-olah jiwanya sedang dikeluarkan dari tubuhnya atau jiwanya diikat oleh kekuatan yang tidak diketahui. Namun, sensasi penyempitan itu hanya berlangsung sesaat. Kekuatan luar biasa dari lautan kesadaran dengan cepat menyapu sensasi tidak nyaman seperti gelombang yang kuat dari pasang surut. Saat Grand Elder semakin dekat, King Sui mengangkat tangannya, diikuti oleh penampilan palu Dewa Petir Bintang Valet. Pada saat yang sama, laba-laba setan berkepala 5 sudah menjerat jaringnya pada marionet terakhir. Pukulan mengamuk. Gaya cermat palu Dewa Petir Bintang Valet dilakukan dalam satu gerakan cepat, melepaskan serangan dengan kekuatan luar biasa. Sepertinya serangan sederhana dari palu, tetapi ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Serangan itu mengubah ekspresi Grand Elder menjadi selembar kertas putih. Saat itulah dia menyadari perbedaan antara kekuatan mereka. Sudah terlambat, karena dia berjuang untuk memahami mengapa seorang pemuda seperti King Sui bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 1 tahun. Boom! Seluruh dunia terdiam. King Sui mengambil tongkat kepala naga emas murni dan pergi tanpa tinggal terlalu lama. Ini adalah bagian paling timur dari benua tengah. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan memulai perkelahian dengan marionet sekte setelah dia berpisah dengan Wang Sui dan Qin Zongheng. Tetapi jika anggota marionet sekte bersikeras, dia juga tidak akan menahan diri. Adapun gerbang iblis, King Sui yakin dia bisa melarikan diri dari genggaman mereka. Selama dia bisa lari, mereka tidak akan mengganggunya lebih jauh. King Sui melihat ke cakrawala jauh, seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, King Sui baik-baik saja. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Qin Zongheng berbalik ke arah Wang Sui dan meyakinkan istrinya. Saya tidak berpikir dia sekuat ini. Tidak heran Heer sangat ingin menikah dengannya. Ucap Wang Sui terkikik dan segera pergi bersama Qin Zongheng serta 2 orang tua bersama mereka. Di tempat lain, pada saat itu, sekte marionet dilemparkan ke dalam kekacauan. Kematian Grand Elder dan 5 sesepuh adalah kerugian besar, yang membuat lelaki tua yang duduk di kursi utama di aula utama sekte marionet menjadi marah. Janggut dan rambutnya kusut karena marah, dia sangat marah mendengar kabar buruk yang baru saja dia terima. Jika kita tidak memiliki kedudukan di Sky City, bahkan jika klan Qin tidak menghancurkan kita, yang lain akan melakukannya. Para pembudidaya yang kuat dari klan Qin pasti akan datang untuk kita. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang tua itu menggeram saat dia melihat para anggota di bawah kursinya. Sovereign, haruskah kita melaporkan ini ke gerbang iblis? Kita bisa meminta mereka membantu kita menangani anak itu, dan kemudian membiarkan mereka mengirim anggota untuk membantu menekan orang-orang yang ikut campur di dalamnya. Ucap seorang lelaki tua kurus mengelus jenggotnya dan bertanya dengan hati-hati. Menurutmu mereka akan membantu kita? Orang tua yang memimpin menjawab, iya tentu saja. Kita atas nama anak dari perusahaan gerbang iblis, dan tindakan seperti itu seperti memberi mereka tamparan di wajah. Seseorang bisa kehilangan segalanya, tapi tidak reputasi mereka. Oleh karena itu, kita hanya perlu melaporkan masalah ini kepada mereka dengan jujur, ucap lelaki tua kurus itu dengan penuh keyakinan. Orang tua yang memimpin ragu-ragu sejenak dan mengangguk, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Anda harus menyelesaikan ini dengan benar. Orang tua itu mengatakan ini dengan perasaan tidak berdaya yang besar. Sekte marionet telah menderita pukulan hebat dan meskipun mereka hanya kehilangan 10 atau lebih anggota inti secara keseluruhan, orang-orang yang telah meninggal adalah orang-orang terpenting dalam sekte tersebut. Ini terutama berlaku untuk beberapa sesepuh di sekte yang telah menjadi kekuatan pendukung utama sekte tersebut.
Bahkan sekte seperti sekte marionet tidak akan memiliki kaisar bela diri awal sebanyak itu. Kali ini, dengan 6 dari mereka hilang, itu setara dengan memusnahkan setengah dari mereka. Ada banyak orang di bawah mereka, tetapi tidak banyak dari kata-kata mereka yang berbobot. Keheningan turun dan mereka semua pergi setelah beberapa saat. Situasi mereka saat ini belum paling menakutkan. Ini akan menjadi masalah bagi mereka jika faksi lain datang mencari masalah pada saat ini. Marionet Sect telah membuat beberapa musuh. Di tempat lain, King Sui sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Lady Duanmu karena sedang dalam perjalanan. Ada Hai Dongqing juga. Kota es tidak jauh dari tempat Di King berada dan King Sui juga berencana untuk mampir. King Sui memikirkan Lady Duanmu dan perasaan yang tak terlukiskan tumbuh di dalam dirinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mampir untuk mengunjunginya sebelum kembali ke benua Green Cloud. Kali ini, dia mungkin tinggal sebentar sebelum menuju ke Demon Gate atau Lion King's Reach. Dia sebelumnya telah mempertimbangkan jika dia harus menuju ke gerbang iblis sesegera mungkin, tetapi dia memikirkan apa yang akan terjadi jika Huo Yun Liu Li mengetahui tentang latar belakangnya. Berdasarkan pemahamannya tentang dirinya, bahkan jika dia tahu tentang asal-usulnya, tidak mungkin dia akan membiarkan dia pergi ke gerbang iblis tanpa dia. Dia tidak tahu apakah Hai Dongqing masih menunggunya, tetapi dia akan mampir. Jika dia masih sama seperti sebelumnya, King Sui tidak akan mengatakan apa-apa. Jika dia menikah atau bertunangan dengan orang lain, dia juga tidak akan mengalami ketidakpuasan. Yang paling mengganggu King Sui masih Nyonya Duanmu dan Di King. Hubungannya dengan Di Chen sekarang sangat jelas dan dia masih sedikit menentang kebersamaan dengan Di King. Meski bersaudara tiri, mereka tetap bersaudara. King Sui tidak tahu apakah Nona Duanmu bisa melepaskan semuanya. Sudah bertahun-tahun dan dia tidak tahu apakah dia telah berubah. King Sui menggelengkan kepalanya dengan getir. Karena dia tidak bisa menjadi pria yang memberikan hatinya hanya kepada seorang wanita lajang, dia memutuskan untuk tidak menyesal, juga tidak membiarkan para wanita menyesal. Kemajuan dalam kultivasi King Sui juga membuatnya mengalami beberapa perubahan di area lain. Ini bukanlah perubahan drastis dan bahkan dia sendiri tidak merasakan apapun. Hanya saja dia berhasil meluruskan pikirannya. Tang Manor. King Sui telah tinggal selama setengah hari dan Tuan Tang kelima telah menjamu dia dengan hangat. King Sui menatap pria tua ini. Saat itu, dia telah menyelamatkan cucunya dan menjadi teman baik. Saudaraku, aku di sini untuk merepotkanmu lagi. Setelah duduk, King Sui berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Perlakukan ini sebagai rumah Anda sendiri. Jika Anda terus sungkan dengan saya akan marah, jawab Tang Wude serius. Setelah percakapan singkat dengan sopan, mereka makan dan minum anggur. Kali ini, hanya ada mereka berdua. Adik laki-laki, apakah perjalananmu ke benua ilahi kemenangan timur berjalan mulus? Tang Wude memandang King Sui. Dia tahu bahwa bahkan jika King Sui tidak menemukan rumput penetrasi langit, dia masih akan memiliki pertemuan lain. Tidak apa-apa. Oh iya, apakah ada yang terjadi akhir-akhir ini? King Sui bertanya dengan santai, saat dia mengisi cangkir Tang Wude dengan lebih banyak anggur. Belum ada hal yang menarik, tapi ada sesuatu yang membuatmu khawatir, jawab Tang Wude mengerutkan kening. Oh, apa itu? King Sui tersenyum dan terus menatap Tang Wude. Sepertinya gerbang iblis berniat mengejarmu. Rumor mengatakan bahwa Anda telah membunuh cukup banyak orang dari Sekte Marionet dan mengingat bahwa Sekte Marionet adalah anak perusahaan dari gerbang iblis. Membunuh orang dari Sekte Marionet sama dengan menampar wajah gerbang iblis. Inilah mengapa mereka bertekad mencarimu. Melihat King Sui sangat tenang, dia menyelesaikan kata-katanya dengan cepat. King Sui tidak terkejut mendengar ini, tetapi dia masih sedikit terkejut. Namun, dia juga tidak terlalu khawatir. Tidak ada manfaat untuk panik dan sekarang dia bisa menggunakan formasi, dia tidak lagi takut pada siapapun. Penguasaannya atas formasi 9 istana 8 trigram juga telah meningkat setiap hari. Saudaraku,
Apakah gerbang iblis jauh dari sini? Itu tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Ini tentang perjalanan 1 hari, jawab Tang Wude tidak tahu apa yang sedang direncanakan King Sui, tetapi dia masih memberitahunya. Dapatkah Anda membantu saya? King Sui sedikit ragu-ragu sebelum bertanya. Tang Wude tertegun sejenak. Tang Manor tidak lemah dan mungkin tidak kalah bahkan saat melawan Demon Gate. Pada tahap ini, bantuan apa lagi yang mungkin diminta King Sui? Selain itu, dia masih ragu-ragu sebelumnya. Namun, mengingat bagaimana King Sui telah menyelamatkan cucunya, menjadi orang yang menghargai hubungan, dia memikirkannya sebelum memutuskan. Saudaraku, katakan saja. Cabang yang saya pimpin pasti akan melindungi keselamatan Anda bahkan dengan risiko nyawa saya sendiri. King Sui memandang Tang Wude dan tersenyum, merasa sangat bahagia. Meskipun dia tidak segera memberikan kata-katanya, ini adalah keputusan yang tidak bisa dibuat dengan mudah. Itu adalah keputusan yang mengkhawatirkan seluruh klan. Ketika Tang Wude mengatakan ini, King Sui juga tercengang. Jika itu adalah orang yang licik dan cerdas, mereka pasti akan bertanya terlebih dahulu apa masalahnya. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Saya akan menangani ini sendiri. Namun, saya ingin merepotkan Anda membantu mengirim pesan ke Demon Gate. Beritahu mereka bahwa saya akan menunggu di Central Continent Inn di benua tengah untuk mereka. Saya akan memberi waktu mereka 2 hari. Jika mereka tidak datang saat itu, saya akan pergi. Ucap King Sui tersenyum. Adik laki-laki, gerbang iblis sangat kuat. Saudaraku, jangan khawatir. Jika saya membutuhkan bantuan Anda, saya juga tidak akan sungkan, ucap King Sui tersenyum. Baik, Tang Wude menjawab tanpa daya dan segera memberikan instruksi untuk menyelesaikan pekerjaan. Central Continent Inn adalah penginapan paling istimewa di benua tengah. Itu karena penginapan ini didirikan bersama oleh faksi kuat yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu. Ada juga arena besar yang didirikan tidak jauh darinya. Central Continent Inn hanya terbuka untuk pembudidaya yang setidaknya merupakan Martial King. Ini secara tidak sadar menyebabkannya dilihat sebagai penginapan kedudukan tertinggi. Selain itu, mengingat bagaimana itu didirikan bersama oleh pengaruh besar di benua tengah, mampu melindungi penginapan itu sendiri adalah representasi yang kuat dari status seseorang. Dalam perjalanan ke sini, King Sui belum ada di sana. Namun, alasan dia memilih tempat itu juga karena gerbang iblis adalah salah satu pemilik bersama tempat itu. Selain itu, karena mereka memiliki arena di sana, itu juga cukup nyaman. Alasan King Sui telah mengambil pendekatan aktif adalah karena dia tahu bahwa gerbang iblis tidak akan mengirim pembudidaya tingkat tertinggi mereka. Kali ini, dia ingin memberi mereka peringatan di depan umum, membiarkan mereka tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan jika mereka menderita penghinaan. Terkadang, seseorang yang tidak akan rugi bahkan mampu mengalahkan mereka yang melakukannya. King Sui pergi ke Central Continent Inn sebelum hari menjadi gelap. Tempat itu sangat megah tapi tidak terlalu tinggi. Itu hanya terlihat sangat kokoh, kemungkinan karena memakan banyak lahan. Sangat mudah untuk masuk. Dia hanya perlu membuktikan bahwa kemampuannya setidaknya di Martial King. Selain itu, dengan Tang Wude bersamanya, dia tidak perlu membuktikan dirinya. Ada 2 pembudidaya puncak Martial King yang berjaga di pintu masuk. Dan meskipun banyak orang masuk dan keluar dari tempat itu setiap hari, kedua penjaga itu akan bisa merasakan jika mereka setingkat Martial King. Berdiri di sini untuk waktu yang lama juga menyebabkan indera spiritual mereka menjadi lebih sensitif dari sebelumnya. Saat masuk, King Sui menyadari bahwa dekorasinya hampir sama dengan paviliun awan surgawi tetapi terstruktur dengan konsep koridor persegi panjang, dengan pusatnya seperti aula sementara sekitarnya adalah semua kamar. Karpet sutra bersulam terhampar di sepanjang koridor dan hanya inilah satu-satunya hal di sekitarnya yang tampak mewah. Setelah King Sui mendapatkan kamarnya, Tang Wude ingin tinggal menemani King Sui, tetapi dibujuk oleh King Sui untuk kembali. Saudaraku, kamu mewakili Tang Manor.
Tidak baik membiarkan gerbang iblis melihatmu di sini sekarang, ucap King Sui menyarankan Tang Wude untuk pergi. Apa yang perlu ditakuti? Saya sudah siap untuk melawan mereka, jawab Tang Wude. King Sui tahu bahwa kemampuan keseluruhan Tang Manor jelas bukan tandingan gerbang iblis. Meskipun mungkin ada ahli di Tang Manor, kemampuan mereka pasti tidak terlalu jauh dari Tuan Kelima Tang. Tidak akan terlambat bagimu untuk keluar saat aku membutuhkan bantuan. Sebaiknya tidak ada konfrontasi langsung antara Tang Manor dan gerbang iblis. Lagi pula, jika itu terjadi, semuanya akan meledak dengan sangat cepat, ucap King Sui tersenyum. Tang Wude akhirnya pergi. Kamar King Sui ada di lantai 3 dan dia langsung pergi ke aula di lantai 3. Dia menemukan lokasi di sebelah koridor dan mengambil tempat duduknya. Meskipun Central Continent Inn hanya terbuka untuk mereka yang merupakan Martial King atau lebih tinggi, itu masih penuh. Setidaknya 80% kursi di aula ini sudah terisi. Apakah kalian sudah mendengar? Anggota Marionette Sect telah terbunuh. Untuk berpikir bahwa Marionette Sect tidak dapat melawan dia dan hanya dapat mencari bantuan dari gerbang iblis. Tidak lama setelah King Sui duduk, dia mendengar suara yang membangkitkan minatnya. Kakak ketiga, berhentilah menyemburkan sampah. Seseorang pasti akan tergelincir jika dia berbicara terlalu banyak, seorang pria paruh baya di sebelah pemuda itu berbicara. Apa yang perlu ditakuti? Semua orang membicarakannya. Lagi pula, ini bukan rahasia besar. Itu benar, kakak kedua, kakak ketiga. Dikatakan bahwa orang yang membunuh Grand Elder Sekte Marionette adalah seorang pria muda. Tepat sekali. Tapi pemuda itu benar-benar tidak beruntung menemukan sekte besar seperti gerbang iblis. Jika saya jadi dia, saya pasti tidak akan lewat di sini. Gerbang iblis telah mengirimkan instruksi untuk mencegat pemuda itu. King Sui duduk di sana, minum anggur sambil mendengarkan percakapan di sekitarnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa orang ingin tahu tentang King Sui, tetapi ada juga banyak orang lain yang seperti dia, duduk sendirian di sana. Oleh karena itu, setelah melihat bahwa King Sui tidak melakukan tindakan apapun untuk waktu yang lama, mereka mengambil kembali tatapan mereka. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Kali ini, King Sui tidak menyangka pihak lain akan begitu cepat, tiba setelah hanya 1 hari, membawa serta arak-arakan yang hebat. Faktanya, sebelum gerbang iblis tiba, berita sudah lama menyebar. Ketika lebih dari 10 gagak hitam ilahi gerbang iblis muncul di kejauhan, keributan pecah di Central Continent Inn. Bagaimanapun, sulit untuk bertemu orang-orang dari gerbang iblis. Pada saat yang sama, banyak orang diam-diam memberikan penghormatan diam-diam kepada pemuda yang telah menyinggung gerbang iblis itu. Di tempat ini, gerbang iblis adalah keberadaan yang menakutkan. Biasanya, hanya mereka yang begitu menakutkan ketika mereka merampok nyawa orang yang akan disebut setan. Banyak orang telah keluar dari Central Continent Inn dan melihat ke arah siluet hitam yang mendekat. King Sui berdiri di samping jendela di lantai 3, melihat burung-burung hitam besar yang semakin dekat. Warnanya sangat hitam sehingga tidak ada warna lain yang tercampur di dalamnya, dan bahkan orang-orang di atasnya mengenakan pakaian hitam pekat. Burung gagak berukuran 60 meter dan berspesialisasi dalam kecepatan dan daya tahan. Mereka adalah yang terbaik di antara semua wahana tetapi tidak bagus untuk pertempuran. King Sui, kami, gerbang iblis, telah tiba. Suara tua terdengar. King Sui melihat ke arah pria tua yang berbicara. Itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut seputih salju dan rambut yang sangat tua, setidaknya berusia 70 tahun. Namun, lelaki tua itu berdiri tegak, tanpa firasat. Pakaian hitam pekatnya menyebabkan ekspresi ramah yang nyaris tidak ada menjadi benar-benar hilang, hanya menyisakan ekspresi dingin. Gerbang iblis benar-benar menganggapku sangat tinggi. King Sui berdiri dan berjalan ke udara, seolah-olah dia sedang menaiki tangga yang tak terlihat, satu langkah pada satu waktu. Ini menciptakan dampak visual yang cukup. Jadi ini anak muda itu, dia sangat muda. Tepat sekali.
Dia sangat kuat untuk bisa membunuh penatua sekte marionet. Banyak orang juga sangat heran, karena beberapa dari mereka pernah melihat King Sui sebelumnya di Central Continent Inn. Namun, mereka tidak tahu siapa dia saat itu dan saat ini, mereka merasa itu tidak bisa dipercaya. Saat King Sui berbicara, dia terus berjalan ke udara. Ada 15 lawan, dengan seorang pria muda di antara mereka atau setidaknya, dia tampak muda. King Sui tidak takut mereka semua akan mengambil tindakan dan menyerangnya sekaligus. Tidak ada yang akan percaya bahwa gerbang iblis tidak akan berani melakukan ini, karena mereka tidak akan pernah mempertimbangkan apa itu keadilan atau peduli dikutuk oleh orang lain. Jika tidak ada yang akan merasa bahwa gerbang iblis sangat menakutkan. Selain pria tua, ada juga orang berusia 50-an. King Sui tidak tahu apa sikap mereka dan dia bahkan tidak tahu bagaimana keadaan akan berkembang dari sini. Ketika lelaki tua itu melihat King Sui, matanya berbinar, sungguh bibit yang bagus. Sayang sekali kau bukan anggota gerbang iblis kami, ucap orang tua itu dengan tatapan yang tajam. Mari kita selesaikan semuanya dengan cepat. Saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan dan aku adalah orang yang selalu sibuk. Bagaimana menurut Anda? King Sui tersenyum dan berkata, menatap lelaki tua itu. Kau membunuh penatua sekte marionet. Ucap orang tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan King Sui. Oh, tidak perlu menanyakan ini. Mungkinkah lelaki tua itu dibangkitkan? Jika demikian, saya tidak keberatan membunuhnya sekali lagi. Orang tua yang ingin mengubah semua orang yang dia lihat menjadi marionet, seharusnya sudah lama meninggal, bukan begitu? King Sui terus berkata dengan tenang. Meskipun lelaki tua itu adalah orang dari gerbang iblis, mereka bukanlah orang yang benar-benar bertindak sembarangan tanpa pengekangan apapun. Mereka akan bertindak sesuai dengan lokasi dan situasi. Ada saat-saat di mana mereka harus terlihat sombong, kejam, tidak bermoral dan menggunakan cara-cara yang buruk. Mereka tidak benar-benar ingin membuat marah publik, mereka hanya ingin orang-orang takut pada mereka. Tinju adalah yang terkuat sebelum diluncurkan. Anak muda, bagus kalau kamu sombong dan berapi-api, tapi jangan meremehkan seberapa besar dunia ini hanya karena kamu memiliki satu atau dua keahlian. Tidak ada yang berani menjadi sombong sebelum gerbang iblis dan Anda tidak terkecuali, ucap lelaki tua itu juga memandang King Sui dengan tenang. Suara lelaki tua itu tidak nyaring, tapi semua orang di sekitar bisa mendengarnya dan itu menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Banyak orang merasa khawatir dengan King Sui, tetapi tentu saja ada juga beberapa yang ada di sini untuk aksinya dan semakin hidup, semakin baik. Kemarahanmu tidak lebih lemah dari seorang pria muda. King Sui tidak merasakan apa-apa terhadap kata-kata lelaki tua itu. Dia mati rasa terhadap ancaman. King Sui sebenarnya mencoba untuk diam-diam mengungkapkan bahwa pihak lain sangat tidak sopan meskipun usianya, tidak tahu seberapa besar dunia itu dan jika bukan karena gerbang iblis, dia tidak akan menjadi apa-apa. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang berani berbicara denganku seperti ini. Anda memiliki keberanian. Kami akan membandingkan keterampilan kami hari ini. Tidak ada gunanya membicarakannya. Ucap orang tua itu memegang pedang tulang putih. Kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Ini akan menghemat waktu. King Sui tersenyum dan berkata kepada seluruh kelompok. Nak, kita tidak perlu menggunakan psikologi terbalik. Ketika waktunya telah tiba, kami pasti tidak akan bersikap mudah padamu, ucap lelaki tua itu tertawa dingin. King Sui tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar tidak tahu malu. Menurutmu Demon Gate hanyalah sebuah nama. Begitulah yang selalu terjadi. Mereka selalu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat? King Sui ini benar-benar tidak beruntung karena telah menyinggung gerbang iblis. King Sui apakah itu? Ayo bertarung. Pria muda itu melangkah maju dan muncul 50 meter dari King Sui, tersenyum cerah. Pemuda itu sangat tampan dan bahkan tampak memiliki sedikit pesona setan.
Namun, sayang sekali dia adalah seorang pria. Penampilannya membuat King Sui merasa sangat canggung. King Sui tidak tahu bahwa dia memiliki pesona yang berbeda dengannya juga, tetapi untungnya itu bukan pesona yang feminim. Mo Zitong, dia adalah ahli terbaik gerbang iblis di antara generasi muda. Dikatakan bahwa dia telah mewarisi warisan gerbang iblis. King Sui dalam masalah sekarang setelah dia melangkah maju. Sepertinya gerbang iblis menangani masalah ini dengan sangat serius. King Sui bisa mendengar semua diskusi yang terjadi di sekitarnya. Tidak masalah meskipun dia tidak bisa, karena dia bisa merasakan kemampuan pria itu. Itu sekitar dengan kekuatan 1500 bintang. Pria itu memegang pedang panjang hitam pekat, yang memancarkan cahaya pedang hitam setinggi 3 kaki. Dia adalah orang terkuat dari generasi muda yang telah ditemukan King Sui sejauh ini. Bolehkah aku bertanya apakah kata-katamu memiliki bobot di gerbang iblis? King Sui tidak terburu-buru untuk bertarung, dia hanya tersenyum dan bertanya. Alis pemuda yang tampak sedikit elegan itu terangkat, apa yang ingin kamu katakan? Langsung saja ke intinya, apa yang akan terjadi jika Anda kalah? Apa yang akan terjadi jika Anda mati? Akankah orang-orang ini bisa mengatasinya? King Sui berkata dengan tenang. Kata-kata King Sui menyebabkan alis lelaki tua itu dari sebelumnya terangkat dan dia dengan cepat melangkah maju. Terkadang, lebih baik aman daripada menyesal. Jika Mo Zitong mati di sini, mereka tidak akan tahu apa konsekuensi yang harus mereka hadapi. Apakah kamu pikir kamu akan mampu melakukannya? Mata tajam Mo Zitong menatap King Sui. Nada suaranya juga berubah menjadi dingin menusuk. Melihat betapa tidak senonohnya sekte marionet, bahkan sekte besar seperti gerbang iblis seharusnya tidak berbeda. Ayo, kita bermain. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh anak muda terbaik dari Demon Gate. Ucap King Sui mengulurkan tangannya dan palu dewa petir bintang valet muncul di dalamnya. Kelang, orang tua. Jika kamu khawatir, kamu dapat bergabung. Meskipun King Sui mengatakan ini, nadanya menghina. Tidak dibutuhkan, Elder Wu, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja, ucap Mo Zitong memandang orang tua itu. Mempertimbangkan identitas dan status Mo Zitong, lelaki tua itu tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan demikian dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia mundur sedikit, tetapi masih berhati-hati untuk tidak terlalu jauh sehingga dia bisa menghadapi situasi yang tiba-tiba. King Sui mulai mengedarkan kemampuannya. Kekuatan fisiknya sekarang mencapai 100 bintang dan setelah menggunakan jimat surgawi dan memegang dewa petir bintang valet, kekuatannya bisa mencapai sedikit lebih dari 1400 bintang. Itu hampir sama dengan pemuda yang dia hadapi. Saat ini, King Sui merasa bahwa ada kebutuhan untuk menempa pedang biduknya. Jika pedang biduknya bisa sekuat palu dewa petir bintang valet, dia hanya bisa menghadapi lawan-lawannya hanya dengan pedang gelombang ke-6. Orang-orang dengan level yang sama dengannya tidak akan mampu menahan dampak dari pukulan itu. Lebih jauh, jika dia menggunakan pedang biduk, dia juga bisa menggunakan teknik pedang kombinasi dan bisa melepaskan kekuatan tambahan 40 bintang. Namun, ada banyak manfaat baginya dalam menggunakan palu dewa petir bintang valet. Kecepatan serangnya tidak lambat dan masih ada gerakan mematikan, Raging Blow. Selanjutnya, selama periode waktu ini, 9 langkah istana juga telah meningkat pesat. Menghadapi pemuda di depannya ini, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Wosh, wung, pedang panjang Mo Zitong bergetar dan auranya membengkak. Pada saat itu, seolah-olah dia adalah pedang tajam yang ditarik dari sarungnya dan sinar dingin berwarna hitam dari pedang sekali lagi menjulur 1 kaki lebih panjang. Suara klak yang membuat seseorang merasa kesemutan terdengar. Tubuh King Sui sangat kuat dan dengan transformasi ke kolam esensi darah istana pusat, dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun demikian, dia tidak akan menggunakan tubuhnya untuk mencoba seberapa kuat itu. Dia melepaskan rasa spiritualnya dengan cepat dan di mana-mana di sekitarnya ada di dalam Istana 9. Di dalam Istana 9,
dia adalah raja. Pria muda itu pindah. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tampak seperti garis hitam saat dia menyerang King Sui dengan sekejap. 9 langkah istana. Siuh, klang. King Sui melepaskan 9 langkah istana yang mendalam dan begitu pemuda itu memasuki perimeter 9 istana, seolah-olah kecepatannya sangat melambat. Bagi orang luar, sepertinya kecepatan King Sui menjadi lebih cepat. Teknik 1000 palu, duar. Memukul turun dari sudut yang sulit, King Sui mendorong pemuda itu beberapa langkah mundur. Pria muda itu mungkin juga tidak memberikan semuanya, tetapi King Sui dengan santai mendorongnya kembali dengan 9 langkah istana. Bagi pemuda itu, serangan ini tampaknya cepat dan sulit dipahami, membuatnya lengah. Hanya serangan yang membuatnya merasa heran. Tidak kusangka ada seseorang yang begitu kuat di antara generasi muda. Mo Zitong mundur sedikit dan tiba-tiba berteriak pelan. Cahaya yang seperti Black Jade menyala. Itu menakutkan dan indah. Pria muda itu kemudian berlari menuju King Sui. Siuh, klang. Bintang giok menutupi langit. Longsword hitam pekat segera melepaskan 3 bayangan pedang, masing-masing tampak seolah-olah ada kristal hitam pekat di atasnya. Itu mengayun dan menebas ke arah King Sui. Slaas, klang. King Sui tidak tahu apa titik-titik itu dan dia menghindarinya. Dengan 9 langkah istana, dia seperti ikan di air. Saat ini, dia tidak ingin membunuh Mo Zitong. Itu belum mencapai tahap yang begitu serius. Jika dia membunuh Mo Zitong, gerbang iblis pasti akan melawannya sampai akhir yang pahit. Dia tidak takut pada gerbang iblis, tetapi waktunya belum tiba. Selain itu, gerbang iblis sedikit terkait dengan Huoyun Liuli. Ini juga alasan yang sangat penting. King Sui muncul tepat di depan Mo Zitong dan menyerang dengan palu dewa petir bintang violet. Dari sudut dan situasi ini, Mo Zitong tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Sebanyak tetesan hujan di angin, sekuat kilatan guntur. King Sui membanting posisi demi posisi teknik 1000 palu. Dia tidak takut kalah dari siapapun dalam hal ketahanan. Setelah dantiannya membentuk pelet, kekuatannya menjadi lebih kuat dan itu diisi ulang tanpa henti oleh gambar yin yang. Selain itu, penipisan teknik King Sui sangat rendah. Dalam situasi seperti itu, Mo Zitong bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Wajah tampannya memerah karena perasaan cemas dan marah. Namun, dia tidak bodoh dan tahu bahwa dia bukan tandingan King Sui. Untuk berpikir bahwa dia tidak dapat menerobos serangan berturut-turut sederhana King Sui. Meskipun dia berhasil menangkis sedikit di tengah, itu tidak berguna. Teknik kaki King Sui sangat menakutkan dan misterius. Ketika para ahli berdebat, hanya butuh waktu singkat untuk menentukan pemenangnya. Pada dasarnya, mereka akan dapat mengetahui kemampuan satu sama lain dengan satu gerakan, dan pemenang akan muncul dalam beberapa gerakan. Orang yang biasa-biasa saja akan meluangkan waktu untuk membakar satu dupa atau bahkan hingga setengah jam dan orang yang lemah tetapi gigih dapat memakan waktu hingga 1 jam. Kepada orang-orang di tanah, King Sui adalah orang yang secara sepihak memukul Mo Zitong. Mo Zitong berusaha keras untuk menangkis serangan dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Semua orang tercengang melihat bagaimana pertarungan satu sisi itu ternyata. Semua orang tahu tentang Mo Zitong, seseorang yang pernah menang melawan Kaisar Bela Diri. Selain itu, orang-orang dari gerbang iblis bahkan tahu bahwa Mo Zitong telah mengalahkan Kaisar Bela Diri yang memiliki kekuatan mendekati 2000 bintang. Dia adalah eksistensi yang menonjol bahkan di gerbang iblis dan merupakan pilar masa depan gerbang iblis. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melawan. Dia telah menderita tidak kurang dari 10 pukulan di antaranya. Setiap pukulan telah mengirim Mo Zitong terbang. Dia hanya berhasil melakukan serangan balik sekali sebelum adegan dari sebelumnya terulang, kecuali dia bisa menahan pukulan itu. Tetapi tidak ada gunanya menahan pukulan karena dia bahkan tidak bisa membalikkan situasi dari satu teknik pun. Jika bukan karena armor perang ajaib yang ada padanya, dia pasti sudah lama terluka.
Dia hanya bisa menggunakan kekuatan absolut untuk menghadapi situasi seperti ini. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Apakah menurutmu masih ada kebutuhan untuk bertarung? King Sui bertanya saat dia bertarung. Kamu tidak bisa mematahkan pertahanan armorku. Masih sulit untuk menentukan hasil dari pertempuran. Harapan terakhir Mo Zitong adalah kompetisi ketahanan tubuh. Aku ingin tahu apakah kepalamu sekeras tubuhmu. King Sui berkata dengan dingin sambil melihat Mo Zitong. Jika lawannya tidak tahu kapan harus mengaku kalah, King Sui tidak akan keberatan memberinya pelajaran. Mo Zitong tahu bahwa dia telah dikalahkan. Lawannya bersikap lunak terhadapnya. Tetapi dalam pertempuran seperti ini, dia tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Dia benar-benar dikalahkan dalam menghadapi kecepatan absolut lawannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tampaknya lawannya tidak menggunakan bahkan satu teknik pembunuhan. Kekalahan adalah kekalahan. Elder Wu, saya telah kalah. Ucap Mo Zitong sambil menggelengkan kepalanya ke orang tua itu. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia benar-benar terpesona dari kegagalan babak ini. Dia selalu menjadi panutan di antara rekan-rekannya di gerbang iblis, keberadaan yang tidak ada duanya. Dia adalah tokoh terkemuka di generasinya. Dia tidak pernah mengalami kemunduran dan disayangi secara berlebihan. Jalannya terlalu mulus. Penatua Wu mengerutkan kening ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkan kepala klan ketika dia tiba. Bakat Tonger adalah berkah dari surga. Jalan yang dia lewati terlalu mulus. Mereka yang bisa mengalahkannya semuanya lebih tua darinya dan ini membuatnya kehilangan rasa krisis. Jika ini terus berlanjut seperti ini, dia akan menderita kerugian besar. Sekarang Anda tahu bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik dari Anda, tidak peduli seberapa baik Anda. Anda seorang pria, apa yang perlu dikeluhkan? Ini bukanlah hal yang buruk. Sekarang Anda harus tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Anda akan menjadi bahan tertawaan jika Anda terhempas oleh kemunduran kecil ini. Kegagalan tidak berarti apa-apa. Berdiri dan kembalikan panggung Anda suatu saat nanti. Seperti itulah semangat seorang pria. Ucap Penatua Wu menasihati dengan lembut. Tidak banyak peluang seperti ini. Oleh karena itu, dia ingin memberikan masa depan gerbang iblis bangun. Mo Zitong kaget. Itu berbahaya. Dia hampir jatuh ke dalam emosi yang tak tersembuhkan itu. Setiap satu dari 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi mengendalikan keberadaan seseorang. Terlepas dari sangat gembira atau sangat sedih, itu berbahaya bagi tubuh. Terlalu banyak hal buruk. Pada akhirnya, perasaan yang berlebihan dapat menyebabkan emosi seseorang jatuh ke dalam kondisi mental seperti terjebak dalam kesedihan dan penderitaan. Dia telah hidup dalam keadaan yang menguntungkan sejak dia masih muda, seperti perahu yang berlayar dengan angin dan arus dari hulu ke hilir. Melawan arus secara tiba-tiba adalah situasi yang tidak dapat diterima olehnya. Kata-kata lelaki tua itu membuatnya mengerti begitu banyak dalam hitungan detik. Dia bisa tiba-tiba memahami banyak hal yang biasa dikatakan senior kepadanya sebelumnya juga. Dia juga mengerti apa itu berkah tersembunyi juga, jadi hatinya cepat tenang. Mari kita bertarung sekali lagi, ucap orang tua itu melihat ke arah King Sui. Maksud pertempuran di matanya sangat luar biasa. Kamu bukan tandinganku, kekuatanmu tidak sekuat mulutmu. King Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kekuatan pria tua ini hanya sedikit di atas 2000 bintang, tetapi tidak lebih dari 2300 bintang. Dia tidak terlalu tertekan ketika harus berurusan dengan kekuatan semacam ini. Apalagi dia bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatan absolut. Hanya 9 langkah istana saja sudah cukup. Ambil ini. Wush. Kali ini, lelaki tua itu melompat tanpa banyak bicara. Dia melemparkan dirinya ke arah King Sui sambil membawa pedang putih di tangannya. Seluruh pedang putihnya dikelilingi oleh cahaya yang mengesankan. Bayangan abu-abu yang kacau membuntuti di belakangnya. King Sui mengerutkan kening ketika dia merasakan sensasi yang mirip dengan racun yang sangat mematikan dari pedang tulang putih tersebut.
Dia bergumam pada dirinya sendiri tentang teknik budidaya yang sangat kejam semacam ini. Menghadapi tekanan seperti itu, King Sui menanganinya dengan energi alamnya. Sesuatu yang lebih ganas, semakin ditakuti oleh orang biasa. Tapi itu akan menjadi tidak berdaya dalam menghadapi King Sui. King Sui juga tidak akan sopan. Dia mengaktifkan energi alam hingga batasnya. Sosoknya berkelebat seperti sebelumnya. 9 langkah istana. Ciu, Klang. Sosoknya langsung muncul di belakang pria tua di sebelah kanannya. Pria tua itu memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Sisi kanan belakang adalah posisi yang paling tidak nyaman baginya. Meski begitu, dia tetap berputar dengan cepat. Pukulan mengamuk. Tanpa ragu-ragu, King Sui melepaskan serangan tirani ini. Jika tidak, akan ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Cahaya pada palu Dewa Petir bintang valet yang mirip dengan guntur ungu dan kilat berderak berisik. Itu segera berbenturan dengan pedang tulang putih yang berkilau. Kekuatan lelaki tua itu awalnya sedikit lebih lemah dari pukulan mengamuk King Sui. Selain masalah sudut, kekuatannya berkurang sedikit saat dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Selanjutnya, energi alam King Sui dapat menahannya. Bang! Suara tumpul terdengar. Rasanya seolah-olah atmosfer telah dirobohkan dari bentrokan yang kuat. Gelombang aura ki yang dapat diamati dengan mata telanjang tersebar. Wajah lelaki tua itu sedikit memucat saat dia terlempar ke belakang. King Sui tersenyum dan mengangkat kakinya. Dalam sekejap, sosoknya berada tepat di belakang lelaki tua itu. Di dalam istana 9, dia adalah raja. Pukulan mengamuk, duar. Orang tua itu sekali lagi dipukul mundur. King Sui dengan tenang dan dengan mantap mengambil langkah lain lagi seperti biasa. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, sepertinya dia bisa berkeliling dalam sekejap mata. Tentu saja, itulah yang tampak bagi yang lain. Tapi di mata King Sui, jarak ini masih di dalam 9 istana. Semakin jauh jarak saat mengolah 9 langkah istana, semakin cepat kecepatannya. Kekuatan musuh yang masuk ke dalam istana 9 juga akan sedikit terpengaruh. Hanya kecepatannya saja yang akan membuat mereka tidak bisa berbalik. Jangankan sisanya, dia melepaskan raging blow secara berurutan. Meskipun raging blow membutuhkan konsumsi yang tinggi, King Sui masih mampu membelinya. Dia melepaskan raging blow keempat, terlihat tenang. Duar duar duar. Orang tua itu menyemburkan seteguk darah segar saat dia dikirim terbang kembali ke orang-orang itu. Bukannya aku tidak berani membunuh. Hanya saja masih ada beberapa hal yang belum saya klarifikasi. Aku akan mengunjungi gerbang iblis dalam waktu dekat, ucap King Sui dengan lesu sambil melihat mereka. Setiap orang dari gerbang iblis terdiam. Mereka telah memikirkan banyak hasil tetapi bukan ini. Jadi suara-suara di sekitarnya mulai berkobar, karena setiap komentar mencibirnya telah mencapai telinga mereka. Itu sama baiknya dengan pisau menembus hati mereka. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu. Jelas bahwa orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu juga tidak takut pada gerbang iblis. Gerbang iblis sangat tangguh. Tapi ada juga banyak yang sekuat mereka. Setiap orang memiliki batasannya sendiri. Jangan berpikir bahwa gerbang iblis tidak terkalahkan. Ingatlah untuk tidak datang lagi untuk menggali kuburan Anda sendiri dalam jangka waktu ini. Lain kali, saya mungkin akan membantai kalian semua. King Sui bangkit dan pergi begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Dari kata-kata King Sui, tidak ada satu orang pun yang mengira dia sombong. Karena dia dapat dengan mudah mengalahkan Mo Zitong dan lelaki tua itu pada usia ini. Selanjutnya, sepertinya dia telah mengalahkan mereka dengan santai. Dari klan mana pemuda luar biasa itu berasal? Ekspresi wajah orang-orang dari gerbang iblis berubah ketika tebakan liar sampai ke telinga mereka. Mereka sangat membenci sekte marionet. Ketika mereka melihat orang-orang dari Tang Manor serta beberapa orang dari sekte yang tangguh muncul, mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Tinggal hanya akan semakin mempermalukan mereka. Adik laki-laki, semoga perjalananmu aman.
Aku tidak akan mengantarmu pergi, ucap Tang Wode tersenyum pada King Sui. Jaga dirimu, kakak, ucap King Sui melambai saat dia melompat ke burung api. Tidak pasti kapan mereka akan bertemu lagi setelah waktu ini. Dia melambaikan tangannya sekali lagi saat sosok Tang Wode memudar ke kejauhan. King Sui awalnya tidak ingin dia melihatnya pergi, tetapi Tang Wode bersikeras sampai dia akan keluar dari ibu kota benua tengah. King Sui tidak yakin apakah gerbang iblis masih akan menghentikannya. Jika bukan karena Huo Yun Liuli, King Sui pasti tidak akan menyakiti orang tua seperti yang dia lakukan hari ini. Dia mendengar Mo Zitong memanggil penatua Wu atau penatua kelima sebelumnya. Tidak peduli yang mana, orang tua ini seharusnya bukan anggota gerbang iblis. Menilai dari kekuatan pria tua itu, dia seharusnya memiliki status di gerbang iblis. King Sui hanya melukai lawannya karena alasan yang sama, bukan karena dia takut pada lawannya. Dia sama sekali tidak takut pada gerbang iblis sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Perjalanan berikutnya sangat tenang. Kota Duanmu sudah terlihat. King Sui merasa Lady Duanmu adalah orang yang paling rumit dan paling merepotkan. Waktu itu hanyalah kesalahan, sesuatu yang dia lakukan karena dia tidak punya pilihan lain. Jadi King Sui menyerahkan semua keputusan kepada Nona Duanmu. Sudah lama sejak perpisahan terakhirnya. Dia bahkan lupa sudah berapa lama, tapi dia masih bisa menemukan tempat itu dengan mudah. Tampaknya kediaman Duanmu telah berkembang lebih dari sebelumnya. King Sui juga sangat senang. Mungkin sudah lama sekali dan King Sui telah berubah sedikit dari sebelumnya. Mungkin juga karena para pengawal tidak lagi sama dengan yang sebelumnya. King Sui dihentikan ketika dia berjalan ke pintu masuk kediaman Duanmu. Anda siapa, Tuan? Ini adalah kediaman Duanmu. Mungkin mereka tahu bahwa King Sui bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, sikapnya dan aura yang dia pancarkan membuat mereka enggan bersikap gegabah dengannya. Makanya, mereka bertanya dengan sopan. Saya ingin bertemu Lady Duanmu, ucap King Sui sebelum berpikir sejenak. Kamu siapa? Keperluan apa yang Anda miliki dengan nyonya? Seorang pria yang tampak sedikit lebih tua keluar dan bertanya pada King Sui dengan sopan. Hampir tidak ada orang yang datang mencari nyonya seperti ini di kota Duanmu. Mereka bisa mengirim undangan terlebih dahulu atau nyonya akan memberitahu mereka sebelumnya siapa yang akan datang. Pada saat inilah, sebuah kereta mewah berhenti. Kemudian, seorang wanita cantik dengan gaun biru turun dari kereta. King Sui dapat mengenali bahwa wanita ini adalah Duanmu Lingsung hanya dengan sekali pandang. Tapi dia tidak sedingin dulu. Bahkan, dia memiliki senyuman tipis di wajahnya. Tapi mata King Sui tertuju pada lengannya. Dia sedang menggendong seorang anak. Seorang anak berumur beberapa bulan yang sehalus kristal. Seorang pria yang kasar dan kekar kemudian datang. Lingsung, biarkan aku menggendongnya. Duanmu Lingsuang tersenyum bahagia dan menyerahkan anaknya kepadanya. Hati-hati, jangan lukai anak kita lagi. Aku tidak akan. Pria itu tersenyum dan dengan hati-hati menggendong anak itu seolah sedang membawa harta karun. Duanmu Lingsuang memiliki senyum yang sangat hangat di wajahnya. Dia tercengang ketika dia berbalik dan melihat King Sui tersenyum padanya. Dia menatap cukup lama. Kamu adalah King Sui, dia berkata dengan ragu. King Sui tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nona Lingsung, saya sangat senang melihat Anda. King Sui sebenarnya sangat terkejut bahwa Duanmu Lingsung sudah memiliki seorang anak, tetapi tidak terlalu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Duanmu Lingsung telah jatuh cinta padanya. Itu hanya lelucon saat itu. Apalagi, bertahun-tahun telah berlalu dan dia tidak bertambah muda. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat seorang wanita menangis agar dia menikahinya ketika dia baru saja bertemu dengannya. Sepertinya dia punya firasat bahwa dia mungkin tidak akan melihatnya lagi selama sisa hidupnya. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.